Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat datang di acara kita, yaitu sosialisasi dan workshop pendaftaran KI. Sebelumnya saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Asvin Rosadi. Yang saya hormati Bapak Prof. Budi. Nanti kalau menyusul, yang kebetulan hari ini karena ada kegiatan, insya Allah, tapi kalau ada waktu mungkin akan kita harapkan bisa menyusul. Dan ini sebenarnya yang menyambut sebenarnya Pak Kes, Pak Rektor 3 Pak sebenarnya, tapi kebetulan juga pas ada kegiatan di luar kota sehingga tidak bisa menyambut, mohon maaf sekali lagi juga. Jadi terus yang apa ini moderatornya sebenarnya Bu Sri Utami, tapi ya karena harus isoman jadi harus ya COVID masih merajalela kelihatannya di Madiun. Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung pada acara inti, monggo saya serahkan kepada Pak Asvin Rosadi untuk menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya mendaftarkan KI itu seperti apa, dengan syarat-syaratnya seperti apa. Ya, langsung kita serahkan untuk Pak Asvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Yang pertama saya pengen ini sih memutarkan sebuah video. Moga-moga bisa jelas didengar. Ini keluar suaranya nggih, Bapak? Belum, Pak. Nggak bisa keluar ya suaranya nggih? Iya, belum. Mungkin saya ini aja nggih, karena nggak bisa keluarin audionya. Pak Supri sebenarnya ada hadir. Selamat pagi Pak Supri. Pripun, Pak? Bapak Rektor 2. Oke, monggo kalau Bapak Rektor monggo. Monggo, Pak. Monggo dilanjut, saya tak mengikuti. Oke, siap Bapak. Matur suwun atas hadirnya nggih Pak Supri nggih, khususan nggih. Nggih. Jadi sebenarnya saya pengen memutar video ini, Pak. Cuma kayaknya kok audionya nggak bisa keluar nih dari ini. Kalau di saya keluar, tapi kok nggak bisa keluar. Jadi ini saya sedikit cerita mawon. Ini video dari DJKI. Video ini sebenarnya menceritakan bagaimana sih pentingnya produk asli, gitu ya. Produk asli ya, ini kan dicontohkan dari sebuah keluarga yang sukanya pakai produk aspal ya, asli atau palsu ya, jadi nanti berdampak sangat buruk gitu. Untuk misalnya ini untuk onderdil spare part sepeda motor dia pakai palsu, kemudian kosmetik dia pakai yang imitasi gitu ya. Terus kemudian anaknya minum minuman yang istilahnya tidak berstandar, tidak bermerek yang jelas terdaftar gitu ya. Jadi nanti ada efek sampingnya gitu ya, ketika sudah dipakai, kemudian motornya tadi juga digunakan, jadi efek sampingnya saya ini ya, cepatkan aja. Nah ini, jadi anaknya tadi minum soda ya kan, yang tidak bermerek katakanlah, kemudian produk kosmetik istrinya itu yang palsu, terus spare part onderdil motor dari bapaknya yang palsu juga, ini dampaknya sangat buruk. Jadi seperti itu, jadi tidak ada standarnya yang bagus ya.
Jadi kesimpulan dari video ini Bapak Ibu, sebelum kita melangkah untuk mendaftarkan HKI, nggih, entah nanti paten, merek atau yang lain gitu ya. Pentingnya dari produk yang bermerek atau produk yang patennya ada itu adalah sudah sangat teruji, nggih, teruji secara klinis atau secara teknis gitu ya. Jadi itu makanya pentingnya HKI dalam sebuah produk gitu nggih. Jadi inti dari video ini seperti itu. Oke, makanya ya dia kerja makanya pakai produk yang asli gitu. Jadi itu. Ini sekilas mau Bapak Ibu sebagai introduction gitu. Pentingnya produk yang asli gitu. Nah, ini semua undang-undangnya tentang HKI juga tadi sekilas disampaikan. Kalau di share screen nggak bisa Pak Aswin videonya. Oh, videonya belum di share screen nggih. Oh, nggih. Mungkin Nggak belum bisa dengan coba. Saya coba lagi nggih Bapak nggih. coba. Bagus sekali sini Bapak tadi. Nah, ini. Oke. Nah, ini Bapak. Keluar tidak Bapak? Sebentar, masih proses, mudah-mudahan keluar. Suaranya keluar nih? Sebentar Pak, gambarnya juga belum keluar. Masih kursor saja. Pripun? Belum. Di sini sudah share screen ya, Pak? Kenapa ya kok aneh ya? Nggih. Ya, Saya sudah share screen. Sudah share screen tapi kok belum keluar ya? Atau nanti video ini saya share di ini aja deh. Yang penting materinya ini saya coba bisa keluar atau tidak. Oh, kalau materi ini kelihatan Bapak, bisa. Materinya juga belum? Oh, belum. Belum. Maksudnya PPT ya, Pak ya? Nggih, PPT ini. Belum. Coba saya ulangi nggih, Pak. Ya. Atau PPT-nya mestinya di stop screen dulu, Pak, mungkin. Sehingga tadi crash atau gimana. Oke, nggih, sedap. Tidak bisa. Screen sharing is violet. Saya tidak bisa share screen ini. Saya sudah share screen tapi violet terus. Pripun? Pripun Mas Kanit? Host mestinya atau belum tapi sudah co-host sebenarnya. Coba Pak ini. Ini Gimana, keluar Pak? Harusnya bisa, Pak. Ya, mestinya bisa, Pak. Kalau co-host kan bisa share screen. Oke, saya stop dulu nih lagi nih. Ini sebenarnya sudah tadi share screen, cuma tadi videonya saja, Pak. Nggak bisa. Oh, videonya. Share screen-nya sudah. Ini bisa nih? Ini bisa muncul? Kelihatan sih, kelihatan. Ya, kelihatan. Cuma pada saat jenengan buka videonya itu enggak keluar. Ini enggak keluar. Tampilannya yang enggak keluar. Ini keluar Bapak. Nah ini keluar. Sudah Pak. Suaranya keluar nggih? Suara belum? Belum nggih? Belum. Nah, ceritanya seperti tadi sih Bapak. Jadi ini cuma videonya sudah. Nggih. Ya, ini kan pakai bahan imitasi gitu, palsu. Kok nggak bisa keluar ya? Ya
Keluar, Pak. Nah, Sudah keluar. ya, bisa Pak, sudah. Masa si cantik gak Sudah keluar suaranya. Kita lihat video dulu ya, Pak. Sekedap Ya, siap. refresh. Ini kisah tentang keluarga Bapak Munadi. Pagi ini mereka akan pergi kondangan. Apa yang akan mereka alami? Mari kita ikuti kisahnya berikut ini. Bapaknya pakai apa ini? Spare part imitasi ini. Bu, dandannya udah belum? Ibunya pakai Udah jam kosmetiknya berapa lo ini? yang palsu juga. Iya, sebentar. Sabar, Pak. Cantik, kamu mau ikut ke kondangan dah? Ya ikut dong, Pak. Masa si cantik gak ikut? Ya nggak mungkin. Itu kamu membawa apa? Biasa, Pak. Air soda. Lah kamu dari kemarin jajannya yang enggak aja. Enak loh, Pak. Wah enak. Udah cepat sana ganti baju. Jeng! Untuk tampil cantik, nggak perlu make up yang mahal-mahal. Yang bermerek tapi murah meriah juga bisa loh, Jeng. Ibu, maksudnya Bapak. Ya, udah mentok ini loh. Kamu kenapa? Aku sakit, Pak. Mulai ada efek samping dari semua produk tadi nih. Motorku kenapa mogok? Lu kebul. Wah, kasihan sekali keluarga Bapak Munadi ya. Tapi ya itulah akibatnya kalau selalu memakai produk aspal. Asli tapi palsu. Saat akan berangkat, Pak Munadi mengganti onderdil motornya dengan yang palsu. Itu yang bikin mogok dan rusak mesinnya. Cantik kayaknya hobi minum soft drink merek yang dipalsukan tuh. Makanya dia keracunan. Nah, yang paling parah ya si ibu. Habis beliau keranjingan make up bermerek yang palsu sih. Kapok pakai barang yang palsu. Bahaya. Biar aman, pakai yang asli aja. Ye. Tadi video pembuka kita ya Bapak Ibu biar tetap semangat. Sekarang saya coba share screen ya Bapak Ibu. Bisa keluar nggih, Pak? Mungkin sedang proses, Pak. Bentar. Sampun? Belum? Atau yang video tadi belum di stop screen, Pak? Belum nggih. Yang video di stop screen dulu. Sampun sampun. saya ini. Sampun. Niki enggak keluar, Pak? Belum. Oke. Yang keluar baru PP apa itu Explorer-nya. Ini keluar, Bapak. Oke. Ya, sampun. Ye. Oke. Oke, Bapak Ibu, yang pertama ini saya ingin memaparkan tentang pendaftaran merek. Saya ingin merefresh lagi apa yang dimaksud dengan merek itu. Merek adalah sebuah tanda, Bapak Ibu. Tanda agar sebuah
tanda dapat dikategorikan sebagai merek itu yang memiliki 3 unsur nih. Yang pertama dapat representasikan nih secara grafis nih, secara gambar nih, logo tersebut, nama, kata, huruf, angka atau susunan warnanya. Kemudian memiliki daya pembeda, kekhasan nih, mempunyai ciri khas gitu kan, keunikan gitu kan. Kemudian digunakan dalam perdagangan barang atau jasa, itu merek nih Bapak Ibu. Jadi merek itu ada 2, ada merek barang nih, dagang atau jasa. Kemudian apa saja jenis merek yang dilindungi dalam perlindungan merek nih. Ada gambar, kemudian kata, huruf, logo, angka tadi nih, atau susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut. Seperti itu. Nah, ini. Dalam perspektif yang lebih luas nih, merek juga dapat melindungi. Nih, yang pertama itu adalah bentuk produk nih Bapak Ibu, bentuk produk. Nah, contohnya di sini saya contohkan adalah Toblerone. Produk coklat yang berbentuk segitiga. Jadi ciri khasnya Toblerone itu sudah ketangkep gitu, istilahnya ketangkep dengan mereknya. Toblerone itu berarti coklatnya itu bentuknya segitiga. Gitu. Jadi bentuknya itu pun dilindungi oleh merek tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kemasan, gitu. Kemasan produk Yakult yang saya contohkan adalah Yakult. Jadi Yakult ini yang mempelopori bentuk botol yang unik ya, susu fermentasi ya, memiliki bentuk botol yang unik. Kalau air mineral kan sudah banyak nih Bapak Ibu, bentuknya ya seperti itu gitu nih, hampir rata-rata karena template ya, kayak merek Aqua atau yang lain itu kan semua sebenarnya template. Jadi makanya tidak bisa dilindungi karena botolnya dijual bebas, tinggal mengisi airnya masing-masing gitu, sesuai dengan merek. Kemudian tanda berupa suara, tanda berupa suara. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Bisa keluar suaranya Bapak Ibu? Nah, itu kan jadi ciri khas nih kalau di perumahan, di jalan-jalan biasanya bunyi telolet itu. Oh, berarti itu punyanya Sari Roti gitu ya. Jadi tanda suara tersebut itu melekat. Nah, jadi menjadi bukan cuma tulisan Sari Roti ya. Jadi suaranya itu juga menjadi yang dilindungi oleh merek tersebut nih. Kemudian apakah kepemilikan merek bisa dialihkan dan apa bedanya dengan lisensi? Itu nih Bapak Ibu nih, bisa dialihkan nih, dengan catatan sesuai dengan perundang-undangan nih, menjadi waris atau hibah, kemudian dijual belikan, misal merek A dibeli oleh owner B gitu nih, itu bisa dan lain-lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian apa bedanya dengan lisensi? Kalau lisensi itu pemilik merek memberikan izin kepada pihak untuk menggunakan merek tersebut dengan imbalan royalti. Jadi misalnya saya atau Pak Darmadi punya merek istilahnya kecap gitu ya. Kecapnya mereknya DEF. Nah, Pak Darmadi punya merek DEF itu, kemudian mereknya itu dilisensikan, diizinkan untuk pihak produsen kecap untuk menjadi mereknya gitu ya. Itu bisa nanti hitungannya sebagai imbalan atau royalti, itu nanti bisa diatur sesuai dengan undang-undang. Kemudian kenapa kenapa merek saya permohonan ya, merek saya ditolak ya, penolakan merek saya ditolak gitu ya, penolakan secara absolut. Secara absolut ini tidak memiliki daya pembeda. Jadi banyak sekali sekarang itu orang mendaftarkan merek
ini Bapak Ibu mirip-mirip gitu ya, tidak memiliki daya pembeda. Kemudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau aturan perundang-undangan ini secara absolut pasti ditolak. Kemudian kalau penolakan itu memiliki persamaan merek dengan merek yang sudah terdaftar, memiliki kemiripan dengan nama orang terkenal badan hukum atau nama negara. Suara saya masih jelas ya Pak? Jelas Pak? C. Oh, soalnya ada tulisannya internet unstable. Ya, sedikit. Gitu ya, penolakan secara relatif. Ini biasanya itu karena kita kurang jeli Bapak Ibu, kita punya logo atau gambar atau apa tanpa mengecek di database-nya DJKI, gitu ya. Kita langsung daftarkan, akhirnya sama lah, itulah nanti mengakibatkan ditolaknya, gitu ya, terjadi penolakan. Kemudian bagaimana caranya ini mendaftarkan ya merek luar negeri. Perlindungan merek itu bersifat teritorial ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan merek misalnya, kayak tadi merek kecap, dipasarkannya di Indonesia, berarti daftarnya harus di Indonesia. Gitu ya. Kalau ingin memasarkannya ke Thailand, ke Cina atau ke Vietnam, nah Bapak Ibu harus mendaftarkan ke negara-negara tersebut. Nah, untuk saat ini kan kita diakomodir oleh DJKI ya dengan Madrid protokolnya ya. Jadi mengajukan juga bisa langsung lewat DJKI tanpa perlu kita harus ke negara sana nih melakukan permohonan ke tadi Cina atau Vietnam atau Thailand gitu ya. Lewat DJKI nanti DJKI akan meneruskan ke internasional gitu, meneruskannya ke negara tujuan. Jadi sekarang kita dimudahkan Bapak Ibu untuk merek itu. Jadi kalau kita mau main pasar luar negeri sudah bisa pakai permohonan dari dalam negeri. Seperti itu. Kemudian tips ini tips ya agar merek itu diterima. Karena hampir 75% ya kan, mayoritas merek itu ditolak karena itu tadi mempunyai persamaan dengan merek yang terdaftar terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu nggih. Ya, ditolak karena persamaan pada pokoknya, bunyi ucapannya yang sama. Contoh tadi misal kecap ya, ada kecap itu apa ABC, Bapak Ibu, ABC. Kemudian persamaan pada pokoknya misalnya sama juga ABC, cuma ABC-nya itu ditulis dengan karakter atau font yang lain, itu tidak boleh. Atau sama-sama sudah ABC-nya di font yang lain, kemudian usahanya juga kecap, enggak boleh gitu Bapak Ibu. Kemudian bunyi ucapannya kayak tadi, saya pernah mendaftarkan itu, ya ini awal-awal saya mendaftarkan di Bapak Ibu ya, saya sedikit cerita. Ada rumah makan itu mereknya adalah Tempo Dulu. Jadi ejaannya itu bukan ejaan lama, jadi Tempo Dulu biasa. Ternyata ada yang sudah mendaftarkan dengan ejaan lama, Tempoe Dulue. Nah, itu juga ditolak Bapak Ibu. Itu ditolak karena yaitu tadi bunyi ucapannya sama. Walaupun kata hurufnya tadi tidak sama, tapi ejaan bunyinya ucapannya itu sama. Tempoe Dulu dibacakan kalau sekarang kan tetap Tempo Dulu gitu ya. Ditolaknya karena itu, ini yang harus kita hati-hati. Kemudian kalau memang ingin serius mendaftarkan merek, jadi kita harus cari keunikan dari merek kita atau logo kita gitu ya, yang eye-catching ya. Kemudian mudah diingat gitu ya, mudah diingat. Saya pernah lihat itu merek, namanya itu merek semacam peralatan rumah tangga, itu kalau nggak salah mereknya Nyukwatsu. Mereknya itu Nyukwatsu. Itu saya kira itu adalah produk luar negeri Bapak Ibu. Jadi orang-orang itu saya kira itu ini ya produk dari Jepang atau Korea. Nyukwatsu. Ternyata itu punyanya orang Mojokerto atau mana, yang artinya itu adalah
Kuwatsui. Kuwatsunya itu adalah Kuwatsui. Jadi itu yang mudah diingat Bapak Ibu. Jadi ini Kuwatsunya itu adalah Kuwatsui. Tuh, jadi kalau ingin mendaftarkan merek itu ya cari keunikannya, kemudian yang mudah diingat, jangan susah-susah gitu. Itu yang nanti juga menjadi pertimbangan diterima atau ditolaknya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ya ini tadi yang saya ceritakan. Sebelum mendaftarkan, saya ingatkan lagi, apapun itu, entah paten atau desain atau merek, Bapak Ibu, tetap harus kita telusuri dulu, kita menelusuri dulu. Ada nggak di database paten atau database merek, database desain itu merek tersebut atau paten tersebut sudah ada belum? Jangan-jangan sudah ada, eman-eman nanti kita mendaftarkan gitu ya. Sudah keluar uang tapi ditolak. Walaupun ada cara-cara untuk melakukan banding, gitu. Tapi kan prosesnya itu juga lama, gitu. Kita sudah menguras tenaga, gitu ya, menguras uang juga karena ada PNBP-nya, gitu Bapak Ibu. Kita melakukan banding atau melakukan nanti saya jelaskan ada hearing juga itu mengeluarkan biaya, gitu. Tips agar merek tidak ditolak nih, hindari persamaan tadi kemudian visualisasinya bunyi ucapan tadi yang saya jelaskan tadi itu. Kemudian kenapa pasal 2021 merek untuk barang dan jasa yang terdaftar lebih dahulu. Jadi kita itu daftar semua daftar HKI itu harus duluan itu. Kalau ide kita sudah punya ide gagasan atau apa itu segera didaftarkan. Kalau tidak nanti keduluan orang. Ini contohnya di merek, kalau sudah punya ide kemudian sudah kadung kita ngomong misalnya sama teman atau orang yang tidak kita kenal, kita sharing, aku pengen punya usaha ini dengan mereknya ini, akhirnya ketangkap orang ide itu, kemudian langsung didaftarkan sama orang, ketika kita mau daftar akhirnya ditolak. Seperti itu. Nah, ini apa saja sih pemeriksaan pada merek gitu ya. Ini sebenarnya sama juga dengan yang lain ya, paten dan lain sebagainya. Nah, pasti ada formalitas. Ini formalitasnya dicek kelengkapan administrasinya nih. Dari mulai KTP pemohon, kemudian deskripsi kalau ada gambarnya dan lain sebagainya, ada enggak gitu ya. Dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru dilakukan pengumuman oleh DJKI. Nah, pengumuman ini yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi baru selama 2 bulan itu diumumkan. Kalau tidak ada orang yang komplain atau orang yang oposisi atau orang yang istilahnya keberatan, nah, itu nanti akan mengikuti tahap selanjutnya, masuk dalam tahap selanjutnya. Tapi kalau sudah ada yang komplain gitu ya, itu nanti jadi dasar untuk penolakan juga. Kemudian setelah itu baru substantif ya, pemeriksaan substantif. Nah, ini yang nanti menentukan HKI kita, merek kita itu didaftar atau ditolak. Ini prosesnya kalau di HKI di merek itu ada 150 hari sampai 6 bulan gitu ya. Karena saya sering seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya biasanya 6 bulan itu sudah 6 bulan sampai 8 bulan pengalaman saya merek itu sudah keluar gitu ya. Bahkan merek saya itu enggak sampai 6 bulan, ini kan maksimal ya Bapak Ibu. Bahkan merek saya tidak sampai 6 bulan sudah bisa keluar. Ya tergantung tadi mereknya punya keunikan, kemudian kalau saya mesti saya masukkan deskripsi filosofinya gitu ya. Nah, memiliki warna ini artinya apa dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini cara terakhir Bapak Ibu jika ada penolakan ya, permohonan kita yang ditolak. Itu sebenarnya ada cara-cara nih, tapi saya rasa jangan sampai ke ranah yang terakhir inilah gitu ya. Kalau bisa dari awal kita sudah prepare bahwa
merek kita gitu ya, atau nantinya paten ya, paten kita, desain kita ini sudah benar-benar original gitu ya, merupakan hal baru yang kita miliki gitu. Jangan sampai banding dan lain sebagainya. Memang kita difasilitasi, tapi kan di situ nanti ada PNBP lagi ya, penerimaan negara bukan pajak nih Bapak Ibu. Nah, yang pertama kalau di merek itu ada diputus usul tolak ya. Ini pemohon masih diberi kesempatan oleh undang-undang untuk hearing menanggapi. Saya sering ini Bapak Ibu menanggapi seperti ini ya, menyampaikan argumentasi dan bukti kenapa mengajukan merek tersebut gitu ya. Karena saya sering dapat ini ya permintaan tolong dari UKM itu. UKM kadang dikasih masukan dia tidak mau terima. Pak, pokoknya ini merek saya dari dulu gitu. Dari nenek saya seperti ini gitu. Nah, akhirnya ya nggak masalah, yang penting kamu mau bayar tak daftarkan, akhirnya ditolak. Nah, itu tadi yang saya ceritakan tempo dulu itu. Ya, dia harus membuktikan bahwa tempo dulu itu berdirinya sudah lama gitu. Kalau bisa sebelum merek yang sama itu didaftarkan. Nah, itu dia cari foto-foto, dokumentasi, orderannya itu dilihat mulai tahun berapa gitu, dan sebagainya. Itu bisa Bapak Ibu, kalau ditolak kita bisa melakukan hearingnya. PNBP-nya kalau nggak salah berapa ya hearing, saya lupa. Ada PNBP-nya juga. Kemudian habis itu permohonan itu akan dikaji untuk diperiksa ulang, Bapak Ibu. Kalau memang hearing Bapak Ibu atau tanggapan Bapak Ibu itu diterima oleh pemeriksa, nah itu insya Allah akan diterima, keluar sertifikat. Tapi kalau masih ditolak, gitu ya, nanti jatuhnya ada di penolakan definitif. Ini nanti masuk komisi banding merek ya, evaluasi kembali sesuai dengan undang-undang merek yang berlaku. Ini nanti muter terus Bapak Ibu. Jadi terus misalnya ada penolakan lagi, nanti bisa Bapak Ibu melakukan apa istilahnya banding lagi ke komisi ini ya, komisi banding, kemudian paling tinggi itu ke Mahkamah Agung juga bisa. Tapi kan ya keluar duit banyak gitu, eman-eman. Gitu ya. Kalau bisa ya jangan sampai seperti itu. Gitu. Kalau usahanya sudah maju besar, nggak masalah kita mau banding. Kalau kita masih merangkak naik untuk melakukan usaha dengan merek tersebut, ya kita ngalah sedikit lah, gitu. Jangan sampai terjadi penolakan. Jadi dari awal kita benar-benar checking. Gitu. Nah, sekilas tentang apa ya Bapak Ibu ya, tentang trik dan tips ya untuk merek. Gitu ya. Sebenarnya kalau untuk paten dan desain sama Bapak Ibu, intinya kita harus benar-benar seperti pertemuan yang minggu-minggu lalu nih, kita harus sering baca gitu ya, kita harus sering melihat referensi, jangan sampai terjadi persamaan. Eman Bapak Ibu, kalau merek itu satu kelasnya itu 1.800.000, bayangkan. Misal Bapak Ibu punya merek untuk usaha konveksi, Bapak Ibu memproduksi baju, kemudian yang berikutnya memproduksi jaket, itu sudah 2 kelas Bapak Ibu. Itu masuknya 2 kelas. Sebenarnya kalau tidak didaftarkan juga tidak masalah, tapi takutnya ada efek di kemudian hari. Jadi kalau kita contohkan konveksi yang besar itu kayak Eiger Bapak Ibu ya. Jadi Eiger itu kelasnya banyak nih. Ada tas sendiri, kemudian ada baju gunung sendiri, sepatu gunung sendiri, itu mereknya banyak sekali. Dengan satu merek Eiger dia bisa mendaftarkan beberapa kelas. Di situ ada baju, ada sepatu, ada sandal, ada baju gunung, jaket gunung, kemudian perlengkapan gunung. Itu nanti saya contohkan gitu. Kemudian kita beranjak ke ini Bapak Ibu, pendaftaran gitu. Ke pendaftaran ini kita merek dulu untuk pendaftaran. Ini saya close. Oke. Sebentar. Saya kasih videonya lagi Bapak Ibu.
Nah, ini sebentar. Ini pendaftaran merek. Jadi ini kelihatan nggih, Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Oke, yang pertama ini adalah prosedur pendaftaran merek nih. Ini yang pertama kita mendaftar, nih, mendaftar akun untuk merek. Prosedur permohonan merek online, ya, registrasi akun, aplikasi merek, paten, dan desain itu sama. Ini registrasinya. Mungkin dari Sentra KI Madiun sudah ini ya Bapak ya, Unikma Madiun sudah daftar, sudah punya. Jadi mungkin agak sedikit kita cepat. Kalau sudah daftar dengan kode verifikasi ini, kalau sudah oke, dia akan masuk ke notifikasi email. Nah, konfirmasi dan notifikasi email. Kemudian setelah kita punya akun, baru kita bisa memulai untuk melakukan pendaftaran nih. Sebenarnya kalau saya Bapak Ibu, saya itu lebih suka melihat sistem itu tersebut nih, daripada kita berandai-andai, oh ini persyaratannya apa sih gitu. Kita download, nih Pak Darmaji, kita download, kadang kita download dulu formulirnya, ternyata tidak sesuai dengan permintaan dari sistem. Kebanyakan seperti itu Pak. Jadi kalau saya mending enak buka sistem dulu, yang dibutuhkan apa, baru kita pelajari. Nih, jadi ada tambah penambahan. Nah ini Bapak Ibu, nah, ada beberapa merek nih. Nah, ada merek dagang, merek dagang dan jasa, ada merek jasa, kemudian ada merek kolektif. Ini biasanya perusahaan nih, karena perusahaan besar itu punya banyak merek. Kayak Indofood itu mereknya kan banyak, ada Indomie, ada saus Indofood dan lain sebagainya. Itu kolektif. Nah ini kita pilih, nanti merek yang mana gitu ya, yang kita tuju. Oke, nah ini kita pilih lagi. Nah, jenis pemohon di situ kan ada umum. Nah, ada usaha mikro dan usaha kecil. Itu nanti persyaratannya beda, Bapak. Jadi kita tidak bisa misalnya kita menentukan misalnya dari Sentra KI. Oh, syaratnya itu seperti ini. Ternyata itu syaratnya umum, bukan untuk UMKM, karena kalau UMKM itu biasanya ada penambahan surat dari Dinas Perindustrian atau dari kelurahan yang menyebutkan itu UMKM gitu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Makanya kita perlu melihat sistem agar kita paham, oh ini kebutuhannya ini gitu. Nah ini kita mencari kelas. Tadi sudah pilih pemohon kelas. Jadi kelas itu ada banyak nanti Bapak Ibu. Nanti saya bongkarkan dari sistem yang kita bisa lihat. Ini yang dicari adalah desain. Nah ini desain ada dari desain itu banyak. Nah ini bisa kita pilih. Kalau satu kelas masih dalam satu kelas, misalnya kelas 42, kita bisa pilih semua, enggak masalah. Tapi kadang ya desain grafik, desain apa itu bisa masuk di berbagai kelas tadi, ada lebih dari 2 kelas. Kalau ini kan masuk satu kelas di 42 semua. Jadi kita pilih mau pilih yang mana, desain grafis, dari logo iklan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu mundur sedikit ya.
Setelah itu Bapak Ibu, setelah kita milih kelas, nah di sini ada satu kelas. Ini kelihatan ya. Satu kelas, kemudian baru kita pesan kode billing. Nah, jadi ini otomatis sudah. Jadi kalau Bapak Ibu di sini 2 kelas, kalau di sini 2 kelas nih, di sini nanti kok pesan kode billingnya beda. Jadi kalau merek, kemudian paten, desain ini hampir sama Bapak Ibu, kita harus bayar dulu. Jadi kita bayar kode billing dulu, baru kita bisa apply atau kita bisa submit. Tapi kalau hak cipta beda nih, hak cipta kita submit dulu, keluar kode billing kita bayar. Tapi kalau ini kita pesan dulu kode billing, baru kita bisa submit. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nanti ke form untuk cetak kode billing ya Bapak Ibu, pesan kode billing di sini misal jenis pelayanan apa, merek, dan indikasi geografis, permohonan pendaftaran merek yang dijabarkan oleh umum, beberapa segala macam. Nah, nanti keluar kode billing. Kode billing. Nah, dengan total tagihan yang belum dibayar adalah 1.800.000 karena ini satu kelas. Jadi 1.800.000. Nanti kalau UMKM kelihatannya beda, Pak. Nanti kita lihat tarifnya juga beda. Jadi kita tidak bisa apa ya. Jadi kalau di tempat saya ini gini, Pak. Menentukan RAB untuk sentra KI itu nanti beda-beda. Oh, kita bakalan punya merek dari umum. Gitu ya, atau kita gandeng UMKM, ini kan juga ada suratnya yang beda-beda. Kita harus istilahnya memetani itu, jadi anggarannya pas. Ini ya, belum dibayar. Kalau sudah dibayar nanti statusnya akan berubah. Nah, ini kalau sudah dibayar akan muncul step berikutnya Bapak Ibu. Nah, untuk mengisi ini ya, data pemohon, kemudian dan seterusnya. Ini untuk mengisi data pemohon dulu nih. Nah, itu kan ada negara pilihan. Sekarang ada WhatsApp, ini kalau saya dulu tidak ada WhatsApp. Ini sudah ada WhatsAppnya apa dan sebagainya. Nah, sudah dilanjutkan puasa. Nah, kalau ada puasanya dikasih, kalau tidak dilewatkan prioritas. Sampai lampiran, nah baru kita tahu lampirannya apa sih yang dibutuhkan. Di situ ada tabel segala macam. Nah, setelah selesai, kode billingnya dimasukkan. Itu secara video Bapak Ibu. Sekarang saya coba ingin mempraktekkan secara ini ya, dari sistem saya nih. Saya coba di merek, bentar.
Nah, saya share screen lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini akun saya. Nggih. Pak Darmadi sudah punya niki nggih, Pak? Ini untuk apa nih? Ini untuk merek, Pak. Ini untuk Oh, merek. kalau merek belum Pak, belum kita daftarkan. Ini nanti, Baru paten sudah. Kalau paten sudah. Ya, kalau merek belum. ini nanti kita bantu. Ini yang merek ya Bapak Ibu. Setelah saya registrasi tadi seperti yang video tutorial tadi, kemudian saya login nih. Oke, saya login. Nah, oke, halamannya seperti ini Bapak Ibu. Saya rasa sama juga ini. Nah, kemudian ini ya, karena saya punya pasca permohonan ini jadi ini. Ini pasca, kalau permohonan awalnya di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, kita pilih misalnya hari ini gitu ya. Ya, maaf. Mohon maaf. Ini ya. Tambah Bapak Ibu, mohon maaf. Nah ini, apakah Anda sudah bayar? Nah ini kan disuruh bayar dulu nih. Tipe permohonan apa dan lain sebagainya, asal pemohon. Ini karena tidak punya ini Bapak Ibu ya, saya tidak punya permohonan. Harusnya kalau ada kode billing saya bisa mendaftarkan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, isinya ada di sini, ada pemohon, kuasa, prioritas merek, kelas dan lain-lain. Nah, intinya di situ. Contoh yang punya saya yang sudah pernah saya daftarkan itu di akun yang baru ini satu. Nah, ini sudah keluar sertifikat mereknya nih Bapak Ibu nih. Sini saya contohkan yang ini dulu. Ini adalah ini permohonan saya yang dulu Bapak Ibu. Data awalnya seperti ini. Nah, nama ya, pemohon dan lain sebagainya, logonya di sini nggih. Tanggalnya ini tidak ada. Tipe merek, kata dan lukisan. Nah, ini kan nanti diupload semua Bapak Ibu nih. Label merek, contoh gambarnya seperti ini. Kemudian saya pasti beri deskripsi nih. Mr. Mutio sebagai simbol dagang untuk produk olahan umbi-umbian. Nah, saya biasanya seperti itu. Umbinya dalam kurung putih. Kemudian warna merek coklat, kuning, dan putih dan lain sebagainya. Nah, disclaimer-nya adalah disclaimer itu apa ya? Kayak keyword ya, keywordnya kita bahwa Mr. Mutio itu anti galau, jagonya keripik mutih ya. Gitu. Intinya itu kayak kalau kita nulis karya ilmiah itu adalah apa itu kata kunci gitu ya. Gitu. Oke, ini sudah ini ya. Ini surat pernyataan bisa saya contohkan. Nah ini Bapak Ibu.
Ini biasanya yang kita butuhkan ya, surat pernyataan permohonan pendaftaran merek. Nah, ini. Cuma seperti ini saja. Oke. Tidak pakai materai. Asari dan lain sebagainya, ini surat pernyataannya. Kemudian contoh sertifikat merek ada di sini. Sertifikat merek seperti ini Bapak Ibu. Nah, sertifikat merek. Nah, IDM ini tadinya. Oke. Di belakangnya ini ada ini. Nama dan alamat pemilik merek dan lain sebagainya. Hampir sama seperti ini ya. Seperti sertifikat yang lain-lainnya. Kemudian saya ingin menunjukkan ini. Menunjukkan merek itu kelasnya nih Bapak Ibu. Saya contoh kelas nih. Ada di webnya. Ini dulu. Ini ya, sistem klasifikasi merek. Nah, ini Bapak Ibu. Kelasnya merek itu ada banyak Bapak Ibu. Ada di webnya DGIP nih, Bapak Ibu. Nah, kita misalnya mau usaha apa? Minyak goreng. Di sini ada minyak goreng. Atau jangan minyak goreng. Minyak dulu. Nah, minyak ini banyak sekali Bapak Ibu. Minyak ini saya contohkan, minyak ini banyak sekali. Sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak itu ada di kelas 1. Kelas 1 semua. Untungnya ini ada di kelas 1 semua nih. Nah, ada di kelas 1 semua. Nah, ada di kelas 11. Nah, misalnya kita usahanya itu minyaknya itu ada di misalnya bahan kimia pemutih minyak, nah, dari kelas 1. Kemudian yang lainnya adalah pemanas minyak tanah. Nah, berarti ini dua kelas Bapak Ibu, karena kelasnya kan beda nih. Ada kelas 1, kelihatan nggih Bapak Ibu? Ada kelas 1, kemudian ada kelas 11 dan seterusnya. Atau kita mau usaha baju. Nah, ini coba baju. Nah, baju ini kelasnya banyak Bapak Ibu. Baju pelindung baju untuk sepeda motor kelas 12, proyektil penembus baju besi, baju ornamen baju dalam bentuk perhiasan, kelasnya beda-beda Bapak Ibu. Gantungan baju, kemudian rak pengering baju, ini masuk di peralatan berarti ya. Kemudian baju rajut, baju atas crop dan lain sebagainya. Ini beda-beda. Nah, ini kaos baju ketat, kaos kaki dan lain sebagainya, itu kelasnya beda-beda Bapak Ibu. Per kelas tersebut itu ada di biaya. Nah, per kelas itu biayanya nih Bapak Ibu, saya jelaskan. Permohonan pendaftaran merek usaha mikro dan usaha kecil. Nah, secara elektronik tadi ada 500.000, kalau umum adalah 1.800.000. Nah, ini trik saya biasanya kalau ingin punya merek ya, mending kita ngurus surat UMKM Bapak Ibu. Jadi lebih murah ketimbang kita secara umum nih 1.800.000, tapi kalau syaratnya UMKM itu kita cuma 500.000 dan seterusnya. Ini per kelas nih Bapak Ibu nih. Sebagainya tidur empuk dan ini ya, baju lain dan sebagainya itu per kelas. Kemudian saya ingin masuk sekarang ke merek, ke ini ya Bapak Ibu ya.
lagi apa ya? Daftar merek sekarang, biaya acara, syarat prosedur permohonan. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Ini ya yang diperlukan, etiket, label, tanda tangan pemohon, surat rekomendasi, ini yang UMKM ya. Surat rekomendasi UKM atau surat keterangan UKM binaan dinas asli untuk pemohon usaha mikro. Nah, ini contohnya kan ada di sini. Surat penyertaan UKM bermaterai untuk pemohon usaha mikro dan sebagainya, ada formnya juga ya. Pesan kode billing. Nah, ini kode billing nanti ada nanti caranya. Sudah. Oke. Yang penting ini Bapak Ibu, kita ngikuti alur formulir dan form surat menyurat. Saya rasa ada semua di sini. Formulir permohonan tadi ada juga. Ini pengalihan kalau memang mau dialihkan dan lain sebagainya. Saya rasa ini contoh surat pernyataan UKM mudah banget Bapak Ibu. Kalau ingin mendaftar enak by sistem mau. Jadi kebutuhan sistemnya apa itu yang kita turuti. Kemudian untuk paten, kita langsung ke paten ya Bu, karena sama nih. Bersama. Oke. Ini paten, Pak Darmaji tadi bilang sudah punya, berarti sama. Halamannya di paten.dgip.go.id. Sini. Kalau paten saya di file ini ada enggak ya? Oh, ada Bapak Ibu. Nah, jadi di paten ini, kalau paten nih, Pak Darmadi sudah melakukan permohonan paten Pak Darmadi? Pernah melakukan? Belum ya Belum, Pak? Pak. Masih belajar nih. Oke, siap. Jadi kalau paten nih Bapak Ibu, kalau paten niku yang diperlukan biasanya ini ya, semua berkas itu kita unggah dulu ke sistem, okay. Kita unggah dulu ke sistem apa aja yang dibutuhkan, karena di situ ada deskripsi, kemudian abstrak, ada klaim, okay. Ada klaim itu nanti kita upload dulu baru kita bisa panggil. Karena membuat permohonan paten merek desain itu harus istilahnya apa, membayar dulu. Saya rasa saya belum bisa, tapi tadi kita kasih videonya. Saya kasih videonya dulu nih Bapak Ibu. Saya jelaskan. Video tata cara sebentar. Oke. Ini yang paten. Sejak 19 Agustus 2019, seluruh proses penerimaan permohonan kekayaan intelektual termasuk paten sudah dilakukan secara online melalui sistem aplikasi bernama iProline. Untuk dapat mengajukan permohonan paten dalam aplikasi ini, calon pemohon harus membuat akun terlebih dahulu. Berikut ini adalah cara membuat akun iProline dan langkah-langkah dalam membuat permohonan paten. Lakukan registrasi akun paten online. Isi seluruh data. Saya skip Pak ya. Usaha mikro kecil dan menengah dan SK akta perintah. Cek email verifikasi akun paten online pada kotak masuk email Anda, kemudian klik aktivasi akun. Setelah melakukan verifikasi email, maka Anda telah bisa melakukan login pada aplikasi paten. Sebelum mengisi formulir permohonan, pastikan Anda sudah mempersiapkan dokumen persyaratan permohonan paten, yaitu dokumen deskripsi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sequence jika ada, klaim, jadi disiapkan abstrak, dan gambar invensi jika ada. Unggah dokumen deskripsi dan jadi yang sequence seperti saya jika ceritakan ada tadi, melalui jadi menu. kita siapkan dulu, kalau ini kita unggah, baru
baru berikutnya kita bayar, baru kita bisa istilahnya apa ya. Jadi dia choose file-nya ya, mengambil filenya bukan dari untuk awal memang ngambil dari directory kita ya, dari drive kita, tapi berikutnya dia ketika sudah upload ya, upload ke drive-nya sistem ini, kita tinggal manggil nanti dari sistem. File Management, Bedanya dengan merek tadi. kemudian klik Choose File, pilih file yang telah Anda siapkan, kemudian klik Start Upload. Pastikan dokumen Anda telah terunggah dengan baik. Selanjutnya untuk mengajukan permohonan paten, pilih menu permohonan, kemudian klik Buat permohonan baru. Dalam pengisian formulir permohonan, langkah pertama Anda harus memilih jenis paten yang akan dimohonkan. Kriteria pemohon sesuai dengan pembuatan akun, kemudian lengkapi data pemohon yang diisi dengan nama perorangan ataupun badan hukum. Pada kolom pecahan, apabila paten yang diajukan adalah paten baru, klik tidak. Apabila paten tersebut merupakan paten pecahan, klik ya. Kemudian isi nomor permohonan paten induk. Lengkapi data korespondensi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan satu alamat email aktif untuk kebutuhan surat menyurat dari DJKI. Jika semua data sudah diisi dengan benar, klik simpan dan selanjutnya. Pada langkah kedua, masukkan data inventor berupa nama, kewarganegaraan, alamat, email, dan nomor telepon. Klik tambah untuk memasukkan data pada tabel daftar inventor, maka data akan muncul pada tabel. Lakukan langkah yang sama jika inventor lebih dari satu orang. Setelah selesai, klik simpan dan selanjutnya. Pada langkah ketiga, klik tidak apabila permohonan paten diajukan tanpa hak prioritas. Apabila permohonan paten diajukan dengan menggunakan hak prioritas, klik ya. Kemudian isi data prioritas berupa asal negara penerbit dokumen prioritas, tanggal dan nomor prioritas, kemudian klik tambah. Lakukan langkah yang sama jika terdapat beberapa negara yang mengeluarkan dokumen prioritas. Setelah selesai, klik simpan dan selanjutnya. Pada langkah keempat, Anda akan diminta untuk melengkapi data dan dokumen terkait invensi yang dimohonkan. Isi judul invensi dalam bahasa Indonesia sesuai judul yang ada pada file deskripsi dan abstrak yang diunggah, dan judul invensi dalam bahasa Inggris untuk permohonan dari luar negeri. Isi klaim sesuai dokumen klaim yang diunggah, klik tombol tambah untuk menambahkan klaim. Pastikan jumlah klaim sesuai dengan klaim yang telah diisi sebelumnya. Apabila terdapat lebih dari 10 klaim, maka akan dikenakan biaya tambahan terhadap kelebihan klaim tersebut. Isi abstrak dalam bahasa Indonesia sesuai dokumen abstrak yang diunggah, dengan jumlah kata maksimal 200 kata dan tidak lebih dari 1 lembar. Masukkan pula isi abstrak dalam bahasa Inggris untuk permohonan dari luar negeri. Untuk permohonan dari luar negeri, selain memasukkan judul dan abstrak dalam bahasa Inggris, wajib memasukkan judul dan abstrak dalam bahasa Indonesia. Pada langkah kelima, Anda akan diminta untuk mengunggah seluruh lampiran dokumen dan pembayaran. Pilih file deskripsi dan sequence yang telah diunggah pada file manajemen dengan klik pilih dokumen, kemudian pilih nama file yang dimaksud. Kemudian unggah dokumen klaim, abstrak, dan gambar teknik dengan klik choose file. Lakukan pembayaran permohonan paten dengan klik link pembelian voucher paten. Laman akan menuju aplikasi pembayaran PNBP DJKI, simpaki.dgip.go.id. Lengkapi seluruh isian pada laman. Masukkan kode billing, ikuti langkah-langkah pembayaran seperti tahap sebelumnya. Untuk pembayaran untuk merek dan paten ya. Saya coba lagi share screen yang sistem. Nah, ini misalnya jenis paten akan ada paten sederhana, paten biasa gitu ya, paten sederhana. Kemudian coba kriteria pemohon umum, oke, dan lain sebagainya.
Oke, karena ini ya pecahan apakah permohonan paten ini pecahan dari permohonan paten sebelumnya, karena kalau bukan berarti kita tidak nih, kita lanjutkan kemudian simpan dan selanjutnya. Nah, di sini ada inventor, misal nama inventor Aswin ya, kemudian warganegaraan Indonesia, alamat Surabaya misal, kemudian email sentra HKI, nomor teleponnya, kemudian tambah. Nah, ini kalau satu inventor. Satu inventor Bapak Ibu. Kalau inventornya ada 2, tinggal misalnya Rosadi sama sudah. Setelah itu prioritas ini adalah kayak Bapak Ibu ingin paten tersebut nih, kayak merek tadi ya, ingin digunakan di negara mana ya. Kalau tidak ada ini kok nggak bisa ini. Saya contohkan. Nah, ini Bapak Ibu nih. Karena saya tadi sebagai pemohon, tidak bisa sebagai ini ya, inventor ya. Karena pemohonnya namanya saya. Kemudian kalau mau nambahkan berikutnya, misal ini. Emailnya sama. Untuk menambahkan inventor, kalau lebih dari satu kita tinggal tambah-tambah dan berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah mengisi prioritas ya. Kalau kita tidak memprioritaskan untuk di luar negeri, berarti kita lewati saja, tidak. Kalau memang untuk digunakan di luar negeri, kita tinggal isi tujuannya kemana, kemudian dokumen prioritasnya nopo, tidak berarti kita skip, karena rata-rata kalau di Indonesia hanya digunakan di Indonesia, berarti kita skip. Selanjutnya kemudian isi dokumen, judul invensinya apa, misalnya coba kemudian
diisi klaimnya. Klaimnya kalau paten sederhana itu klaimnya 1, kalau paten saja itu klaimnya lebih dari 2. Berarti kalau ini paten ini karena 1 ya, paten sederhana, berarti kita tulis 1 saja. Misalnya coba kemudian satu, bentuk abstraknya ditulis juga. Oke, bahasa Inggrisnya juga kayak tadi, kemudian langsung simpan dan selanjutnya pilih lampiran dokumen sesuai dengan file yang di sistem ya. Sistem akan menghapus data jika tidak selesai dalam waktu 1 hari. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kan tadi deskripsi tadi ya, kayak seperti awal diminta deskripsi bahasa Indonesia. Kalau dari asing harus dilengkapi dengan asing, ya kan? Dan seterusnya. Ini tinggal kita pilih. Nah, karena kosong di sini hanya ada ini ya. Ini saya sudah pernah masukkan. Misal kita pilih ini, pilih dokumen. Seterusnya. Klaimnya di mana? Misal klaim saya pilih contoh ini ya. Saya ambil file tersebut. Misalnya file klaimnya. Jadi dokumen yang disiapkan itu ini nih Bapak Ibu. Jadi ada klaim, kemudian abstrak, gambar kalau ada gambar gitu nih. Dan sebagainya ini. Jadi ini sesuai dengan sistem, kebutuhannya seperti ini. Oke, ini kayak dokumen mendukung, pengalihan kalau ada memang dialihkan, kalau paten universitas biasanya dialihkan, gitu, tambahkan syarat pengalihan, kalau tidak dialihkan tidak usah, karena ini tidak ada bintang berarti dia tidak wajib untuk diisi. Yang ada bintang-bintang ini wajib untuk diisi. Setelah itu selanjutnya ya pasti ada notifikasi apakah data yang Anda masukkan sudah benar dan terjadi perubahan data, maka Anda harus melakukan perubahan data yang berbayar. Jadi kalau salah ya harus input lagi gitu ya. Ya, nah ini sekarang lari ke kita isi voucher Bapak Ibu lah, permohonan link voucher ini ya. Ini kan kita harus bayar dulu. Jadi belinya tadi adalah di Simpaki, Bapak Ibu. Kabupaten. Paten, daftar paten, maaf, tadi Simpaki ini biaya. Ini biayanya di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau permohonan paten ini ya, usaha mikro 350, secara online 350, para umum 1.250.000 per paten. Kalau paten sederhana itu 200, untuk UMKM, untuk umum adalah 800. Dan ini pembayarannya sesuai PNBP ada semua di sini, percepatan juga ada di sini. Itu nih Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan untuk membayar itu ada di ini Bapak Ibu, di Simpaki Bapak Ibu. Tak bukakan saja. Simpaki.
Pemesanan nomor pembayaran. Jadi sebelum kita mendaftar itu harus ini Bapak Ibu. Kita harus mendaftarkan ini dulu jenis pelayanan ya, apa tadi paten. Kemudian untuk apa ini? Biayanya kan ada permohonan. Kemudian pilih paten apa, paten sederhana, paten biasa, oke. Kemudian umum. Secara elektronik. Nama pemohon tadi Pusat Sentra HKI, alamat Sitorjo, contohnya seperti ini. Surabaya. Kecamatannya Ngerjo ya gitu. Nah ini Bapak Ibu, saya telah tagihannya seperti ini. Jadi otomatis akan mengeluarkan tagihan seperti ini. Jadi nanti kode voucher itu yang akan kita pakai untuk membayar nih. Kalau paten sederhana nanti beda lagi Bapak Ibu. Nah, di sini tagihannya akan berubah jadi Rp800.000. Kalau sudah tinggal klik ini, nah diproses. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang harus kita bayarkan 800.000 dengan apa ini kode billingnya seperti ini. Biasanya ini akan muncul juga di tagihan, di email juga akan muncul nanti karena saya punya email. Nah ini di email kalau bisa dilihat di handphone saya Bapak Ibu juga muncul. Jadi semua sudah terkoneksi Bapak Ibu. Sudah terkoneksi, tagihannya sudah muncul di sini kalau kita bayar. Jadi kalau kita sudah bayar ini, kita punya kode voucher, tinggal masukkan saja. Rekaman kita sudah tersubmit gitu. Saya rasa sama Bapak Ibu dengan merek tadi. Untuk presentasi saya mungkin cukup sampai di sini Bapak. Kalau mau diskusi monggo, saya sangat terbuka. Pak Aswin, terima kasih, jelas sekali. Nanti video-videonya mungkin bisa dikirim ke kita untuk belajar lebih jauh. Tadi sebenarnya saya harapkan ada 1 atau 2 yang didaftarkan jadi benar. Iya. Jadi nanti saya ada video tutorial tentang pembayaran juga ada Bapak. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa untuk ngisi daftar hadir yang ada di kolom chat supaya nanti dapat sertifikat dan materinya, Bapak Ibu. Setelah itu bisa mengikuti kembali kegiatan ini. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan ini dari teman-teman mahasiswa, kelihatannya pesertanya juga banyak yang dari PKM, masih pakai yang lolos-lolos PKM. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman mahasiswa, silakan. Biasanya PKM ini gandeng UMKM biasanya Pak. Iya Pak. Jadi yang banyak merek. Logo kemarin itu karena ada permintaan apa itu permintaan dari teman-teman itu banyak yang mengajukan haki, tapi kok logo yang diajukan, sementara kita kan belum pengalaman juga untuk mengajukan merek itu sehingga. Kalau merek saya rasa gampang Bapak. Kalau memang, tapi gini. Kita ini ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali nih. Kalau memang tujuannya kita untuk usaha nih, untuk berdagang, kan ada merek dagang, ada merek jasa, itu kalau memang istilahnya kita mau buka nggak masalah. Kalau memang ini serius, tapi kalau tidak serius,
Saya rasa jangan Bapak. Eman-eman gitu. Iya. Eman-eman. Yang pertama untuk nilai, ini pengalaman saya ya, untuk akreditasi kalau tidak ada nilai bisnisnya tidak bisa diakui kalau nggak salah tuh ya merek. Gitu. Tapi kalau bisnisnya itu jalan, gitu, insya Allah poinnya gede banget itu di pengabdian, di ini bisa. Jadi kita mendaftarkan HKI juga harus dengan penuh strategi gitu Pak Darmaji. Kalau memang tujuannya untuk kepentingan instansi, institusi. Jadi kalau untuk akreditasi kita larinya harus kemana nih? Ke paten, ke cipta gitu ya, ke desain. Kalau memang untuk unit bisnis, untuk usaha dan lain sebagainya, usaha pribadi dosen dan lain sebagainya, yang itu bisa jadi revenue generating nanti masuk di luarannya penelitian atau pengabdian, itu enggak apa-apa kita daftarkan. Tapi kalau tidak, janganlah, saya rasa eman Pak, karena 1.800.000 kalau kita nggak jalan rugi gitu nih. Juga waktunya tadi juga lumayan ya Pak ya. 6 bulan ya. 6 bulan. Tapi gini Bapak, kalau kebanyakan Bapak kalau mau belanja ke Indomaret atau Alfamart rata-rata kayak beras atau produk-produk makanan itu malah belum banyak yang belum punya sertifikat Bapak. Jadi cuma merek terdaftar, ID-nya sekian. Jadi dia cuma submit. Tapi ada juga yang sudah keluar IDM, IDM-nya sekian. Itu sekian. Kalau IDM itu kan berarti sudah diterima, sudah tersertifikat. Tapi kalau cuma terdaftar dengan nomor ID sekian, tidak ada IDM-nya, itu biasanya masih permohonan. Banyak Bapak Ibu. Karena syarat untuk masuk di market, istilahnya market nasional gitu Bapak Ibu, ke minimarket atau ke yang lain yang istilahnya yang levelnya bagus, itu syaratnya harus memang punya merek Bapak. Yang pertama. Syaratnya harus punya merek. Kemudian yang kedua harus punya SNI sekarang. Standar Nasional Indonesia itu. Kemudian yang ketiga kalau untuk produk makanan itu harus ada halal ya atau BPOM ya itu. Tapi untuk mengurus yang 2, 3 dan seterusnya ini kalau tidak ada merek tidak bisa Bapak. Jadi itu. Jadi sekarang memang lagi diperketat. Jadi kayak saya ini lagi kebetulan saya juga ada usaha di kampus dengan teman-teman itu air mineral Bapak. ARD mineral ya, bukan mineral, ARD mineral. Itu saya tidak bisa mengurus SNI-nya kalau merek saya belum terdaftar atau keluar karena saya ganti merek Bapak. Jadi itu. Nah, itu syaratnya itu. Jadi produk saya kalau dipasarkan tidak ada merek, tidak ada SNI, tidak ada halal, ya ditolak dari pasar. Itu contohnya seperti itu. Sama. Jadi produk-produk lain pun seperti itu. Kosmetik pun seperti itu sekarang. Mau ngurus SNI, belum ada merek tidak boleh. Makanya kalau memang niatnya untuk usaha, monggo. Saya rasa perlu untuk didaftarkan merek. Tapi kalau hanya untuk kepentingan banyak-banyakan HKI, mohon maaf ya Pak, untuk banyak-banyakan HKI, saya rasa merek nilainya sedikit Pak. Iya. Kalau paten insya Allah banyak. Paten nilainya lebih tinggi lagi kalau paten tersebut sudah terhilirisasi. Sudah digunakan di industri. Tapi kalau cuma jadi paper di meja untuk akreditasi, saya rasa nilainya juga sama. Seperti itu. Ya, monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan. Tapi kalau logo kampus, logo itu enggak masih aman Pak ya? Aman Pak. Saya itu awal-awal memang mendaftarkan logo nih Bapak Ibu. Awalnya logo. Kalau logo Unipma ini ada yang sama nggak Pak? Kalau PGRI itu logonya hampir sama tidak Bapak? Insya Allah beda Pak. Insya Allah. Beda ya. Kalau masih satu yayasan beda nggih Bapak nggih? Ini semuanya jadi satu yayasan, ini sudah masuk Unipma Universitas semuanya. Maksudnya gimana? Iya, kalau dengan PGRI lain beda. Beda gitu. Mohon maaf, kayak di tempat kami adalah satu Universitas Muhammadiyah gitu. Kan ada banyak ya di bawah naungan PP.
kita tidak boleh mendaftarkan, merek kami ditolak untuk mendaftarkan logo kampus dengan apa ya, logonya Unmu itu kan ada matahari dan lain sebagainya, ada tulisannya Muhammad gitu, itu tidak boleh. Justru nggak boleh. Karena itu sudah milik istilahnya PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. NU pun sama seperti itu. Tapi kalau kita punya tagline kampus, kayak kampus saya ada kampus sejuta inovasi itu bisa kita daftarkan sebagai merek branding. Barangkali Unipma kampus apa, kampus penuh dengan inovasi gitu, misalnya tagline kan biasanya ada kayak UNER, itu UNER berapa, itu bisa Pak didaftarkan itu sebagai branding gitu. Tapi kalau logo itu satu yayasan enggak boleh sekarang. Eman juga. Oke. Monggo mungkin Bapak Ibu yang kemarin mau tanya-tanya. Pak Sumani. Ya ini Pak Rosadi ya. Yes, siap, Bapak. Nah, tadi Pak, branding kampus ya. Untuk branding kampus ini kan baru Unipma ya yang muncul sebagai nama. Nah, saya punya punya pemikiran karena identitas dari Unipma itu kan warna biru. Misalnya itu dijadikan sebagai sebuah nama Unipma itu identik dengan kampus biru kayak begitu ya. Tagline miliknya nih ya, miliknya kampus berarti itu Pak ya. Benar, atas Pak. namanya universitas, bukan fakultas tertentu kalau gitu ya. Bukan, atas namanya universitas, dan itu pemohonnya adalah universitas Bapak. Yang atas namanya misalnya rektor yang sekarang boleh. Oh begitu ya. Tapi bukan nama pribadi. Jadi itu nanti melampirkan ya. Ini pengalaman saya, melampirkan berkas SK pendirian universitasnya. Dengan SK rektor sekarang yang bertanggung jawab, itu saja cukup. Jadi bukan pemiliknya, bukan persorangan, tapi miliknya lembaga, miliknya universitas. Berarti mestinya yang mengajukan seperti ini untuk branding sebuah universitas adalah dari lembaga. Memang saat ini untuk Unipma belum punya merek atau menyebut kampus apa begitu ya. Kan sekarang banyak. Kayak misalnya di Siliwangi itu, di Bandung itu UPI itu kampus Wangi gitu ya. Itu muncul di lagunya pun muncul kata-kata kampus Wangi. Terus ada kampus yang lain ya. Mungkin kalau Unipma ini kan identik dengan alma maternya biru, identitasnya biru, disebut dengan kampus biru. Pak Termati mumpung belum keduluan orang, Pak. Kalau di kami kan ini Pak, kampus sejuta inovasi itu tagline kami kan sudah ada di sampingnya logo kami. Nah itu karena logo Muhammadiyah sendiri tidak boleh, akhirnya kita buat tagline seperti itu. Gitu. Ini Pak Termati diusulkan Pak Termati. Saya usul kampus biru Pak. Nanti bikinkan lagu di Marsnya itu dimunculkan kata-kata kampus biru tuh Unipma. Mumpung kalau belum dipakai orang lain loh, jangan-jangan nanti dipakai. Gitu. Karena kan sekarang rata-rata kalau kita main branding kampus gitu Pak, biasanya kan kita pakai tagline, pakai hashtag ya. Kampus biru, berarti kampus biru ini nanti larinya kan sudah ngeling ke Unipma. Kalau kita mau browsing misalnya nih, saya contohkan kampus saya, kampus sejuta inovasi, pasti larinya langsung ke Unmu Surabaya. Kalau googling. Ini juga bahasa marketing Pak ya, bahasa promosi. Termadi, masukkan Pak Termadi. Ini segera diusulkan untuk Unipma namanya itu mau brandingnya pakai istilah apa. Saya usul pribadi kampus biru Pak, kalau belum kejadian keduluan orang lain. Nanti kalau sudah itu keduluan ya pakai logo-logo kita kayak smart, kompetitif, honorable dan sebagainya, itu mungkin bisa dikemas lagi menjadi sebuah logo yang bisa untuk tagline. Karena itu penting Pak untuk saat ini. Betul. Itu penting. Untuk marketing, kalau untuk mengangkat mengangkat kayak webometrik dan sebagainya. Webometrik benar. Itu cepat harus sekali. Harus ada hashtag itu. Oke, terima kasih masukan yang bagus ini Pak. Untuk kita kelihatannya belum terpikirkan sampai ke sana. Sederhana ya sebenarnya Pak ya. Sederhana banget. Itu kan sponsor itu tadi untuk biasanya kan ada mahasiswa yang upload sosmed kampus biru misalnya. Kampus biru ini berarti yang keluar nanti kan profilnya beritanya tentang Unipma semua gitu. Baik, nanti coba kami usulkan ke yang pembuat
kebijakan ya untuk menggunakan istilah itu untuk unit mahal. Ya. Terima kasih Pak, itu dari saya. Siap. Sambi-sambi, mohon maaf Pak. Saya juga nyambi ya Pak. Masuk terus ini sudah. Ya, Pak, terima kasih Pak Sumani. Ada ide baru nih. Monggo yang Bapak Ibu yang lain atau teman-teman mahasiswa silahkan tanya-tanya tentang pendaftaran KI yang lain selain paten. Monggo, selain paten boleh. Merek boleh, hak cipta pun boleh, desain boleh. Mumpung masih ada ahlinya ini. Nah, bukan ahli Pak, sama-sama kita belajar. Silahkan, jangan sampai salah tempat yang jelas. Merek dimasukkan ke haki biasa. Ini Pak Rasadi nambah lagi, tadi saya dengar sedikit. Untuk merek, kalau sudah itu terdaftar kan biayanya sampai 1.800.000 ya. Umurnya sampai berapa itu Pak? Umurnya ini setahu saya nih Bapak. Sebentar, tak lihat ini Bapak nih. Sekedap. Sebentar. Ada kok di sertifikat tadi saya kurang ini. Tak cari ke Bapak. Ini perlindungan 10 tahun, Pak. 10 tahun ya, panjang itu lumayan ya, dibandingkan dengan haki yang hanya 5 ya kemarin. 10 tahun, Bapak. Paten ya maksudnya. Paten 20. Paten. Ini. Enggak ada yang 5 tahun, Bapak. Yang ya 10 hak cipta. Atau 50 maksudnya itu yang hak cipta. Hak cipta. Merek yang paling rendah kayaknya, Pak, perlindungannya. Oh, begitu. Karena kan bisa branding ini kan bisa terus berkembang. Logo kan juga bisa terus berkembang, Bapak. Sama sekalian Pak Rosadi. Ini mumpung apa masih ada waktu ya sambil menunggu respon dari peserta yang lain. Untuk cara mengecek kampus biru itu sudah dipakai orang atau tidak, kemarin saya tidak mengikuti detail itu untuk. Mungkin sekarang bisa coba dicontohkan cara melihatnya, kemudian nanti kalau sudah itu belum dipakai Pak Darmati segera saja semangat ya sampaikan Pak Samarti, ini hasil dari pelatihan Pak gitu loh, kita harus segera pakai hashtag untuk ini Pak kampus sejuta inovasi ini sudah larinya kan ke UM Surabaya dan sebagainya, hashtag ya Pak ya. Nah, ini saya contohkan yang punya saya mau dulu. Ya Pak, nggak apa-apa. Nah, ini kan larinya ke webnya kampus, webnya fakultas akhirnya. Kemudian kalau mau ngecek itu di PDKI, Pak, untuk ngecek merek atau yang lainnya. Ini merek ya, kita coba. Kalau data KI ya? Kampus biru. Jadi pakai orang kelihatannya nih. Kampus biru ya, kita cari aja Pak. Kampus sudah ada biru. Daftar itu. Biru Pak, hanya biru. Kampus biru ya harus kita jeli, ini harus jeli. Dan Mbak. Mudah-mudahan belum ada. Belum kayaknya Bapak. Belum, alhamdulillah. Pak Darmati ndang, Pak Darmati segera. Saya usul kampus siapa? Yang cocok apa? Kira-kira kan ya itu yang cocok untuk yang paling gampang. Ini ada Bumi Kampus, Kampus Cinta, Kampus Yana, Mata Kampus, Media Kampus. Belum ada kayaknya kampus biru, Pak. Belum ada. Kopi Kampus, Kampus Desa. Belum ada. Ahli pemberdayaan masyarakat. Ada ayam kampus juga ini.
Kampus Emas Internasional. Belum ada kayaknya, Pak. Belum ada, Pak Teramadi. Segera diusulkan, jangan terlalu lama keduluan orang ini. Iya, Karena kan insya Allah sebenarnya ya. penyebutannya juga enak, terus itu sudah sama dengan warna ciri khas Unipma, alma maternya juga biru, backgroundnya juga biru, dan gampang diingat. Pikir saya untuk handstag itu bagus itu. Tinggal kalau kampus warna lain barangkali udah ada ya, kampus hijau mungkin udah ada, mumpung kampus birunya belum ada ini. Oh iya, Green kampusnya kelihatannya kayak UNS kelihatannya itu, kampus hijau itu. Iya. Kalau biru belum ada mungkin. Kalau kampus merah itu juga ada kalau nggak salah. Website-nya siapa? Banyak kok, Bapak. Ya, nih. Caranya gitu, Pak. Darmadi tahu ya cara melihatnya ya? Insya Allah. Ya, pokoknya dibantu Pak Semani, bantu aja. Tapi nggak tahu, perlu didiskusikan dalam senat juga apa enggak untuk hashtag itu? Iya, perlu, Pak. Perlu dikomunikasikan, kita usulkan, terus nanti biar dari senat yang mengiyakan nanti segera direspon ya. Ini ngapunten Bapak, ini masalah tadi nih branding kampus tadi, ini sangat signifikan loh Bapak. Kalau jenengan tahu nih, kita hanya untuk branding logo di jersey Persebaya itu, jenengan tahu nggih Pak nih Persebaya nih. Ya, nah, itu kan di belakang itu kan ada kampus UM Surabaya, kampus Sejuta Inovasi. Itu nilainya tinggi loh Bapak. Ya betul. Jadi hanya untuk branding itu. Karena ini ya kepengen narik. Iya. Karena kan gini Pak, itu kemarin filosofi kami kan setiap supporter bola Persebaya dimanapun dia berada, ketika beli baju Persebaya itu kan ada brandingnya sudah UM Surabaya. Nah logo tersebut, merek tersebut kalau tidak didaftarkan kan juga salah Pak. Ketika kita menancapkan di istilahnya kan Persebaya kan tim besar juga gitu. Kalau kita pakai belum didaftarkan kan juga. Iya Pak. Kurang tepat ya, kurang nyaman. Gitu. Ya itu memang tujuannya untuk menarik ini Bapak, menarik mahasiswa baru. Makanya kami pakai tagline kampus Sejuta Inovasi itu seperti itu. Ya itu bagus, mengena sekali kalau itu sudah visioner Pak. Tapi kalau kampus biru itu ya masih maknanya apa ya? Kata-kata biru itu kan interpretasinya cukup luas gitu ya. Luas, tetapi kalau mungkin diambil dari identitas kampus, dari warna utama sebagai identitas kampus, itu menurut saya juga sudah tidak salah nanti untuk menyebut sebagai kampus biru. Nah, ini ada satu poin ya dari kegiatan ini nanti yang mudah-mudahan ini menjadi awal dari Unipma untuk menyebut dirinya sebagai kampus biru. Atau bisa jadi nanti keputusannya lain ya enggak apa-apa, tapi kan segera punya branding ya. Branding. Ya. Oke, ya mudah-mudahan. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang lain juga silahkan. Tadi dari Pak Sumani untuk membangun Unipma, untuk mengembangkan Unipma. Silakan, mungkin untuk usaha-usaha Bapak Ibu yang lain juga nggak apa-apa. Ini memang tidak hanya untuk Unipma saja. Kita buka untuk umum juga sebenarnya Pak. Yang Bapak Ibu yang dari Lumajang, silahkan mau bertanya. Monggo. Atau dari mahasiswa silahkan. Berarti sudah jelas Pak. Atau kita tutup nanti kalau ada. Ya, sudah jelas. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar absensinya. Monggo, sekali lagi kalau nggak ada kita bisa tutup. Ya, banyak sekali manfaat, informasi yang disampaikan oleh Pak Aswin, bagaimana mendaftarkan paten dan merek. Ya itu karena permintaan kami sih dari Sentra KI karena memang masih belajar ke situ.
Nah, sebenarnya ada banyak yang lain sebenarnya, tapi karena belum ada yang bertanya juga, nggak apa-apa. Mungkin suatu saat kita minta bantuannya lagi, nggih Pak Aswin, nggih. Nggih, Bapak. Kan ada beberapa ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Aswin Rosadi, pada Bapak Ibu yang lain. Kita bisa mengakhiri kegiatan ini dan mungkin bisa ketemu lagi nanti kalau ada masalah bisa tanya-tanya diskusi bareng di Sentra KI Unipma. Nanti bisa saya sampaikan ke Pak Aswin karena saya nggak bisa menangani. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama acara ini. Alhamdulillah. Alamin. Jadi jika ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada lebihnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin keluar Pak ya. Izin Pak. Terima kasih sekali Pak Aswin. Ada Bu siapa ini? Ajar. Iya, yes, rekamannya buat tutup gak apa-apa Mas Iki, nek minta tanya link pendaftaran. Wes ya, tak tutup rekaman ini. Iya. Lali aku.